aku akan membahas materi tentang teknologi, manufaktur, dan pelayanan. Teknologi pelayanan dan manufaktur. Pertama itu teknologi mengacu pada proses kerja, teknik, mesin, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu teknologi mempengaruhi struktur organisasi. Ini mana memahami teknologi membantu menentukan bagaimana organisasi dapat dirancang untuk efisiensi. Dan teknologi inti berkaitan dengan proses transformasi untuk menyediakan barang atau jasa. Teknologi non-inti tidak berhubungan langsung dengan misi utama organisasi. Manufaktur, di mana kompleksitas teknis menentukan tingkat mekanisasi proses manufaktur. 3 kelompok teknologi dasar yang didefinisikan oleh Woodward, yaitu pertama itu produksi batch kecil dan unit, lalu yang kedua produksi massal dan dalam jumlah besar, yang ketiga itu produksi dengan proses berkelanjutan. Strategi teknologi dan kerja, yaitu pertama strategi struktur dan teknologi perlu diselaraskan. Perusahaan yang sukses memiliki struktur dan teknologi yang saling melengkapi. Gagal mengadopsi teknologi baru atau gagal menyelaraskan kembali strategi dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Yaitu pabrik digital, yang dimana lantai toko telah direvolusi, lalu desain berbantuan komputer atau CAD, manufaktur berbantuan komputer CAM, manajemen proses manufaktur yaitu MPM, dan jaringan informasi terintegrasi, manajemen siklus hidup produk itu PLM. Disebut juga manufaktur terintegrasi komputer, sistem manufaktur yang dimana fleksibel, pabrik pintar, teknologi manufaktur yang canggih, dan manufaktur tangkas. Manufaktur ramping, yang dimana karyawan yang sangat terlatih di setiap tahap produksi, yang yaitu kurangi pemborosan dan tingkatkan kualitas, dan menggabungkan elemen teknologi, membuka jalan bagi kustomisasi massal, yang dimana menggunakan teknologi produksi massal untuk merakit barang-barang individual bagi pelanggan dengan cepat dan hemat biaya. Kinerja dan implikasi struktural. Manufaktur fleksibel memungkinkan beragam produk dibuat dalam satu jalur perakitan. Yang pertama, kerajinan tangan dengan bantuan komputer. Kedua itu lebih hemat. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, memo berkurang. Dan 5, kepuasan pelanggan. Tren menuju layanan yang dimana ekspektasi pelanggan meningkat, lalu harapan telah mengharuskan perusahaan jasa untuk menjadi ramping juga. Pertama, potong limbah dan meningkatkan layanan pelanggan, lalu mengadopsi pendekatan perbaikan berkelanjutan. Merancang organisasi pelayanan, di mana organisasi jasa belum tentu besar, seringkali lokasi kecil dekat dengan pelanggan. Organisasi layanan membutuhkan karyawan inti teknis yang dekat dengan pelanggan. Pelanggan layanan berinteraksi langsung dengan karyawan teknis. Keterampilan karyawan teknis harus tinggi, di mana karyawan membutuhkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan interpersonal. Dan pengambilan keputusan seringkali terdesentralisasi. Dan teknologi departemen non-inti, yang dimana setiap departemen dalam suatu organisasi memiliki proses produksi. Itu ada variasi, yaitu mana frekuensi kejadian yang tidak terduga dan baru. Analisis usability, yaitu kemampuan menerapkan prosedur standar. Lalu ada dimensi rutin versus non-rutin. Terus ada teknologi rekayasa dan teknologi kerajinan. Selanjutnya ada desain departemen, yang dimana desain keseluruhannya bersifat organik atau mekanistik. Karakteristik desain bervariasi tergantung unit kinerja. Yang pertama ada formalisasi, desentralisasi, tingkat keterampilan karyawan, terus rentan kendali, dan terakhir itu komunikasi dan koordinasi. Teknologi departemen dengan karakteristik struktural dan manajemen. Itu ada keahlian, yang dimana dari kebanyakan desain organik. Pertama formal atau
formalisasi moderat, lalu kedua sentralisasi moderat, dan tiga pengalaman kerja, yang keempat rentan sedang hingga lebar, kelima komunikasi horizontal dan verbal, itu dari keahlian. Yang kedua itu organik, itu dari formalisasi yang rendah, kedua itu sentralisasi yang rendah, ketiga pelatihan ditambah pengalaman, yang keempat itu sedang untuk sempit, yang kelima komunikasi horizontal rapat, itu dari non rutin. Lalu ada desain mekanistik, yang pertama hikmalisasi, lalu sentralisasi tinggi, sedikit pelatihan atau pengalaman, rentan lebar, dan komunikasi vertikal dan tertulis. Biasanya itu secara rutin. Kebanyakan desain mekanis, yang pertama ada fermentasi sedang, lalu sentralisasi moderat, tiga pelatihan formal, lalu komunikasi tertulis dan jelas, itu bukan rekayasa. Lalu ada ketergantungan alur kerja antar departemen, di mana sejauh mana departemen saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya atau material. Ketergantungan yang rendah berarti bahwa departemen dapat melakukan pekerjaan mereka secara mandiri. Yang ketergantungan yang tinggi berarti departemen saling bergantung satu sama lain. Lalu ada prioritas, struktur, dan implikasinya, yang mana ketergantungan tidak timbal balik harus menjadi prioritas utama. Kegiatan timbal balik harus dikelompokkan secara bersama, dan koordinasi yang buruk akan menyebabkan kinerja yang buruk. Sedangkan koordinasi harus dirancang untuk mengatasi saling ketergantungan. Teknologi pada desain pekerjaan. Dampak teknologi yaitu pertama desain pekerjaan dan sistem, yang kedua itu di sistem sosioteknis. Itu ada desain pekerjaan, lalu ada penyederhanaan pekerjaan, rotasi pekerjaan, penggayaan pekerjaan, dan pembesaran pekerjaan. Pendekatan sistem sosioteknis ini mengakui interaksi kebutuhan teknis dan manusia. Desain, di mana catatan penelitian utama menunjukkan bahwa teknologi dan struktur dapat diselaraskan secara bersamaan. Teknologi layanan berbeda secara sistematis dari teknologi manufaktur. Pentingnya kita untuk menerapkan sistem manajemen yang benar pada suatu departemen, yang dimana tak ada ketergantungan antar departemen, menunjukkan jumlah komunikasi dan koordinasi yang diperlukan dalam desain. Lalu teknologi baru memperkaya pekerjaan untuk membuat organisasi menjadi tempat kerja yang lebih menyenangkan. Dan yang terakhir itu teknologi sistem sosioteknis mencoba merancang sistem yang memenuhi aspek teknis dan manusia. Sekian penyampaian materi dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.